Peserta dianjurkan untuk menggunakan background yang sudah disediakan. Yang kedua, peserta wajib menggunakan nama asli ketika mengikuti kajian. Yang ketiga, peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara selama kajian berlangsung. Yang keempat, peserta sangat diharapkan untuk menghidupkan kamera saat sesi dokumentasi. Dan yang terakhir, peserta dapat mengajukan pertanyaan pada saat sesi tanya jawab berlangsung dengan cara melambaikan tangan dan menghidupkan kamera yang kemudian akan dipilih oleh moderator atau memberikan pertanyaan di kolom komentar. Demikian peraturan untuk diskusi atau kajian pada sore hari ini. Dan untuk itu saya mohon kepada teman-teman untuk menyalakan kameranya karena sebagai sesi dokumentasi awal diskusi. Teman-teman bisa menyalakan kamera. Untuk yang lainnya, bisa mohon menyalakan kameranya. Yang belum menyalakan kamera, minta tolong menyalakan kameranya. Baik, kita hitung sampai 3, senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyalakan kameranya. Baiklah, pada sore hari ini kita akan membahas mengenai magang di masa pandemi. Magang merupakan suatu kegiatan kerja lapangan bagi mahasiswa di sebuah perusahaan
dan lembaga-lembaga pemerintah atau non-pemerintah. Magang sendiri juga memiliki tujuan yang sangat utama, yaitu mempersiapkan para mahasiswa-mahasiswinya untuk masuk dunia kerja dan dapat memberikan keterampilan yang dibutuhkan di sebuah industri. Namun, pada kondisi pandemi saat ini, bagaimana sih cara kita untuk mempersiapkan proses magang tersebut? Bagaimana proses saat kita itu magang secara langsung? Dan apa saja yang perlu kita persiapkan atau kita perhatikan untuk menyusun laporan pasca magang? Nah, ini akan dikupas secara tuntas oleh pemateri kita, yakni Kak Yosinta Damayanti. Beliau lahir di Pati pada tanggal 25 Mei 2020. Beliau juga merupakan mahasiswi UINSA angkatan 2018 Prodi Manajemen. Beliau juga merupakan lulusan dari SMK Negeri 2 Temanggung, Administrasi Perkantoran. Beliau juga pernah mendapatkan beasiswa di tahun 2018 sampai dengan 2021. Di tahun 2018, beliau pernah mendapat beasiswa di PT Siantar Top Tbk dalam kategori beasiswa anak karyawan berprestasi. Di tahun 2019, beliau mendapatkan beasiswa di UINSA dalam kategori beasiswa prestasi dan akademik mahasiswa S1. Dan di tahun 2020 sampai dengan 2021, beliau mendapatkan beasiswa Bank Indonesia dalam kategori beasiswa Bank Indonesia. Baiklah, untuk menyingkat waktu, akan kita dengarkan pemaparan materi dari Kak Yosinta. Kepada Kak Yosinta, dipersilakan. Baiklah, sekali lagi untuk Yosinta dipersilakan untuk memaparkan materinya. Maaf teman-teman, ini sepertinya narasumber kita lagi ada kendala teknis. Untuk itu dimohon untuk menunggu sebentar.
Halo, Dek. Iya, Kak. Udah masuk, Kak? Ya, Kak. Kak Yosinta apa sudah masuk di ruang meeting? Sudah masuk. Ya. Baiklah, kepada Kak Yosinta dipersilakan untuk memaparkan materi yang akan disampaikan. Udah bisa terlihat di layar ya? Iya, sudah bisa kok, Mbak. Oke, langsung tak mulai aja ya. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan inayahnya sehingga kita bisa berkumpul di acara Messi ini tanpa ada halangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita diberikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Untuk sebelumnya mau kenalan dulu ini dari angkatan berapa aja teman-teman? Dari angkatan 2018 sampai 2020, Kak. Dari angkatan 18 berarti dari angkatanku juga ya. Iya. Oke, ya udah. Perkenalan dulu aja. Perkenalkan, nama saya Yosinta Damayanti dari Program Studi Manajemen 2018. Berhubung ini sesi magang, sekalian perkenalan dulu. Aku magang satu itu di PT BPD Jawa Timur Cabang Sidoarjo. Untuk pembahasan PPT ini, disclaimer dulu ya. Saya nggak mau berlama-lama, kita bahasnya cepat aja, nanti langsung ke diskusi sesi tanya jawab aja, lebih banyak ke diskusinya aja nanti. Untuk pembahasan kita, nanti ini ada dua pembahasan. Untuk yang pertama itu persyaratan dan teknik pelaksanaan magang di manajemen UIN Sunan Ampel Surabaya. Untuk persyaratan dan pelaksanaan magang di Bank Jatim. Untuk yang pertama terkait pelaksanaan magang di PT di UIN Sunan Ampel Surabaya itu apa sih pengertian dari magang itu?
Jadi program praktikum atau magang ini adalah kegiatan pembelajaran di lapangan yang nyata. Jadi pembelajaran ini dilaksanakan melalui hubungan intensif antara peserta program praktikum kali. So, untuk magang duanya aku bisa ambil perusahaan manufaktur gitu. Kalau di manajemen sendiri itu pilihan magangnya pas angkatan aku kemarin itu ada yang pertama itu magang DR, magang secara daring gitu berupa vlog, video pendek, video dan lain-lain. Yang kedua itu ada magang KS atau magang kerja sosial yang artinya itu alternatif lokasi magangnya itu ada di kantor desa, kantor pemerintahan di tingkat kecamatan ataupun kabupaten, dan magang berbasis riset itu artinya magang itu dilakukan sama teman-teman mahasiswa dengan mengembangkan tema atau disiplin keilmuan program studi. Nanti outputnya itu berupa jurnal yang dipublikasikan ke situs jurnal tertentu gitulah pokoknya. Untuk yang keempat itu ada magang di perusahaan kayak yang aku lakuin kemarin itu magang perusahaan. Selanjutnya itu ada ketentuan praktikum. Untuk yang pertama itu telah menempuh 100 SKS dan atau semester 5. Untuk yang kedua itu program praktikum pada program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya itu dilaksanakan dalam jangka waktu minimal 3 minggu atau setara dengan 15 hari kerja. Jadi memang minimal cuma 3 minggu aja itu udah memenuhi persyaratan magang untuk di manajemen. Untuk yang ketiga itu telah diterima praktikum di lembaga tempat praktikum. Dan keempat itu peserta praktikum harus mentaati jadwal kerja lembaga keuangan tempat praktikum, baik dari segi hari kerja per minggu, jam kerja per hari, serta waktu istirahat dan lembur. Next, ada tata tertib praktikum. Untuk yang pertama itu, peserta praktikum wajib menjaga ketertiban selama kegiatan praktikum. Untuk yang kedua, peserta praktikum wajib mengenakan pakaian sopan dan rapi. Kalau aku kemarin itu ditentukan, misalkan hari Senin sampai Rabu aku pakai hitam putih. Untuk Kamis, Jumat itu aku pakai batik. Untuk Sabtu Minggu libur gitu. Untuk yang ketiga, peserta praktikum wajib menjaga seluruh fasilitas yang tersedia. Yang keempat, peserta praktikum wajib menjaga nama baik diri dan universitas. Yang kelima, peserta praktikum wajib hadir dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan praktikum sesuai jadwal yang telah ditentukan. Nah, kalau ini alur praktikumnya itu aku ambil dari PowerPoint-nya sosialisasi dari Kaprodi itu dulu dari Bu Desi itu ada pendaftaran di LBM, terus hearing, terus eh, pengajuan proposal nanti disetujui atau enggak, baru nanti permohonan surat magang, terus diterima atau enggak, baru pelaksanaan magang. Tapi realisasinya aku pas pendaftaran magang itu, aku itu yang pertama mengajukan surat permohonan magang dulu. Jadi setelah pengajuan surat permohonan magang itu, kita ngirimin surat pengajuan permohonan magang sama proposal ke perusahaan tempat kita ingin mendaftarkan magang gitu. Jadi yang dikirimkan itu nggak cuma proposal aja, tapi udah sama sekalian pengajuan surat permohonan. Soalnya dari sana memang biasanya tuh minta surat pengajuan permohonan juga. Sementara kalau dari pihak akademi sendiri, surat pengajuan permohonan magangnya ini nggak bisa. Misalkan kita mau nyabang magang di dua tempat, daftarnya barengan gitu nggak bisa. Harus salah satu ada keputusan diterima atau enggak baru bisa minta surat pengajuan permohonan magang lagi gitu. Jadi memang harus nunggu ada keputusan diterima atau enggaknya baru nanti boleh mengajukan surat permohonan magang lagi ke akademik. Itu habis pengajuan proposal sama surat permohonan magang, setelah ada keputusan ditolak atau diterima, kalau diterima ya kita lanjut ke pelaksanaan magang, kalau ditolak ya mengajukan surat permohonan magang lagi gitu. Next ke persyaratan dan pelaksanaan magang di Bank Jatim.
Untuk alur pelaksanaan magang di Bank Jatim itu proses awal itu pengajuan proposal yang sudah tadi aku jelasin. Kayak pengajuannya itu dilakukan dengan melampirkan surat permohonan magang dari akademik dan proposal magang kepada pihak Bank Jatim. Jadi memang kan walaupun aku mengajukan permohonannya ke kantor cabang itu tetap nanti nggak apa-apa langsung dikirimin ke kantor cabang dulu, nggak usah harus ke kantor pusat dulu. Tapi biasanya juga ada sih perusahaan yang memang harus ngirim permohonan magangnya ke kantor pusat. Sebenarnya untuk awalnya tuh bisa telepon dulu, tanya gimana, ada lowongan magang enggak, terus nanti dikirimin ke pihak mana kayak gitu. Kalau udah ada informasi, udah ada dari pihak perusahaan ngasih informasi terkait gimana cara pengajuannya, baru dikirimkan pengajuan sesuai dengan ketentuan perusahaan. Untuk keputusan terkait penerimaan atau penolakan itu akan disampaikan dengan menghubungi nomor mahasiswa yang ada di proposal. Jadi di proposal itu diusahakan memang informasi terkait data mahasiswa itu benar-benar yang bisa dihubungi, nggak yang nomor cuma bisa SMS aja atau nggak cuma yang bisa WA aja. Biasanya kan teman-teman kan terpisah ya, nomor yang untuk WA aja sama SMS aja. Kalau bisa itu tetap yang bisa ready dua-duanya, soalnya kita nggak tahu nanti dari pihak Bank Jatimnya itu pihak perusahaannya itu menghubunginya bisa lewat email, bisa lewat SMS, bisa lewat WhatsApp gitu, nggak masih belum ditentukan. Jadi kalau bisa ready semuanya. Tuh proses yang kedua itu proses pelaksanaan, yakni setelah dinyatakan diterima itu mahasiswa melakukan pelaksanaan magang sesuai dengan tanggal yang telah disepakati. Jadi memang udah koordinasi dulu sama pihak yang memberikan informasi kalau kita itu diterima. Nanti kita masuk hari apa, jadinya pakai ketentuannya pakai seragam apa, kayak gitu-gitu. Untuk yang ketiga itu proses akhir atau pelaporan, yakni setelah pelaksanaan magang berakhir, itu mahasiswa melakukan pembuatan laporan magang berdasarkan konsultasi mahasiswa dengan DPL, baik itu dari pihak kampus ataupun dari pihak perusahaan. Untuk pembuatan laporan magang ini memang kan biasanya ada tema-tema tersendiri yang diangkat. Itu juga tetap konsultasi dari pihak dosen pembimbing lapangan dari kampus sama dosen pembimbing lapangan dari perusahaan. Gitu. Jadi dua-duanya. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan enggak? Tapi ini masih lanjut lagi sih sebenarnya. Atau mau digabung aja nanti di sesi tanya jawabnya. Gimana? Iya Kak, dilanjutkan Iya dulu Mbak, aja, lanjut aja. nanti baru. Digabung aja. Ya udah. Oke, selanjutnya itu ada terkait pelaksanaan magang. Jadi untuk pelaksanaan magang ini, untuk yang pertama-tama yang dasarnya itu kita itu ditempatkan di bagian apa, kalian juga harus harus menerima dan mau gitu. Biasanya kan ada ya beberapa minta, saya nggak mau Pak di bagian ini, saya maunya di bagian yang itu gitu. Itu kalau bisa kita mau melakukan semua yang dikasih aja. Kalau yang dulu kemarin waktu saya magang itu, yang kalau kan ada dua, saya sama teman saya, jadi dua orang. Terus jadi itu kita nggak ditempatkan di satu bagian yang sama, tapi ditempatkan di bagian sendiri-sendiri gitu loh, dan beda tempat juga. Maksudnya harus nggak nggak sama-sama. Jadi memang sendiri individu banget, walaupun magangnya itu magang kelompok. Terus jadi ditempatkan di tempat yang berbeda. Dia di kantor operasional kredit, aku di kantor kas. Itu lokasinya juga jadi beda, nggak sama. Terus waktu aku di kantor kas itu, aku disuruh bantu-bantu pihak front office-nya, teller yang pertama itu. Jadi kalau di kantor kas itu memang
teller ini gabung jadi satu sama customer service. Jadi memang tugasnya itu banyak banget dan memang tenaga magang di sana itu aku ngerasa sangat-sangat dibutuhkan. Jadi untuk di sana aku juga nyoba jadi bantu-bantu pihak teller, juga bantu-bantu pihak dari customer service, juga tetap bantu-bantu dari pihak pelayanan nasabah. Pokoknya semua role yang ada di satu kantor kas itu aku coba buat bisa bantu semuanya. Next, itu ada menentukan objektif magang sesuai goals kita. Jadi kan kalau memang awal kita mau magang ke suatu perusahaan itu kan pasti ada sesuatu yang pengen kita capai ya, ada sesuatu yang pengen kita dapetin. Kalau dari aku sendiri itu kan memang dari dulu itu sudah tertarik sama dunia perbankan. Jadi memang untuk magang pertama rasanya memang paling cocok itu aku mendaftarkan ke perbankan dulu. Dari objektif riset dan objektif karirnya itu memang sudah fokusnya ke perbankan. Contohnya kalau objektif riset ini dalam penentuan topik skripsi, salah satunya itu kan memang harus dipikirkan secara matang jauh-jauh hari. Salah satu pertimbangan melakukan riset adalah melakukan magang di suatu instansi. Ya walaupun masih semester 5, masih masih jauh dari skripsi semester 7 masih ada magang 2 itu nggak apa-apa dipikirin dari awal semester 5 itu nggak apa-apa. Itu malah bagus buat persiapan kalian uh, untuk objektif karirnya tadi udah aku bilang memang ingin berkarir di bidang perbankan. Oleh karena itu mencoba peruntungan magang di Bank Jatim agar setidaknya mendapatkan pengalaman kerja di bidang perbankan. Kalau dulu itu kan waktu dapat tugas ujian itu kan biasanya kan kalian juga pasti pernah kan disuruh nulis jurnal dan lain-lain gitu kan. Nah, itu aku itu coba nyari topik terkait perbankan itu aku pernah meneliti di Bank BTN. Nah, itu makanya pengen melihat ya, gimana sih bedanya bank konvensional sama bank BUMD ini. Makanya di objektif karirnya juga pengen dapat pengalaman kerja di Bank Jatim gitu. Untuk manfaat yang didapatkan selama magang, itu untuk disiplin waktu. Dan pertama itu belajar disiplin waktu kerja. Itu kan biasanya punya kebiasaan, misalkan kalau masuk kelas itu kan bisa telat ya, bisa masih bisa ada waktu magang. Soalnya ada perusahaan yang benar-benar mengharuskan mahasiswa itu disiplin waktu kerja. Misalkan kayak aku dulu kemarin, itu kan misalkan harus masuk jam 8, ya harus tepat jam 8. Soalnya pelayanan nasabah itu bukannya jam 8. Kan nggak baik kalau misalkan nasabah sudah datang, mas kita baru datang. Kita sebagai mahasiswa magang itu baru datang. Itu kan nggak baik. Kayak gitu. Kalau yang kedua, ini ada belajar teamwork. Kalau di dunia pekerjaan itu kan biasanya kan apalagi kalau di perbankan aku kemarin itu sangat-sangat sibuk setiap harinya. Jadi kadang itu untuk sholat, untuk makan itu para teller itu ganti-gantian. Jadi sebisa mungkin memang aku juga berusaha bantu dan juga maksudnya nggak terlalu kaku. Oh ini jamku istirahat berarti aku harus makan jam ini juga nggak kayak gitu aku kemarin. Aku harus nahan makan siang sampai jam 3 sampai jam 2 itu juga tetap harus dilakuin dan nggak boleh merasa kok kayak gini banget ya mahasiswa magang diperlakukan kayak gini banget enggak itu kan juga bagian dari proses belajar teamwork saling bantu-bantu sama pegawai yang lain gitu untuk
Manfaat yang ketiga, bisa belajar memahami proses manajemen di lapangan. Eh, kita kan salah satu tujuan magangnya itu kan memang biar bisa mempelajari teori-teori nanti di prakteknya seperti apa, kayak belajar penerapannya itu seperti apa. Jadi kalau di dalam dunia pekerjaan memang proses-proses manajemen ini banyak banget ditemukan untuk teman-teman itu bisa dapat banyak banget hal-hal yang bisa dibuktikan pada saat pelaksanaan magang atau itu contohnya kalau aku kemarin itu nemuin total quality management, service excellent itu penerapannya kayak gimana. Soalnya memang aku berhubungan langsung sama nasabah atau pelanggan. Kalau kalau dalam kita biasanya pelajarin. Kalau untuk sumber daya manusia itu aku menemukan kebijakan kayak rotasi karyawan itu manfaatnya buat apa, terus kayak sistem apa sih itu pelatihan karyawan itu juga. Untuk yang pemasaran itu aku juga menemukan walaupun ini perusahaan jasa tapi sistem pemasaran yang dilakukan oleh pihak front office itu juga tetap tetap ada. Jadi semua sumber daya manusia di sana tuh juga melakukan pemasaran untuk perusahaan, untuk produk-produk perusahaan sendiri gitu. Jadi memang penerapan dari teori-teori itu bisa langsung dilihat pada saat pelaksanaan magang. Untuk yang keempat, ini manfaatnya ada belajar membangun relasi. Tujuan dari membangun relasi ini kan untuk mengetahui utamanya, untuk mengetahui budaya komunikasi di perusahaan, gimana berkomunikasi sama atasan, gimana berkomunikasi sama antar sesama pegawai, berkomunikasi sama bawahan, kayak gitu-gitu. Untuk manfaat yang kelima, itu belajar dengan orang yang berpengalaman. Kalau yang contoh yang bisa aku kasih itu dulu waktu aku di perbankan itu waktu di teller aku belajar cara hitung uang cepat yang memang itu kan basic untuk semua pegawai di perbankan. Terus aku juga belajar gimana bikin laporan harian teller, manajemen desk tata letak ruang kerja, sortir uang yang diajarin dari milah-milah ini yang sudah nggak layak edar, ini yang masih layak edar, ya terus pelayanan nasabah dari ngurus ATM, ngurus bertanggung jawab sama beberapa ATM yang ada di sekitar kayak gitu-gitu. Pokoknya belajar sama yang lebih pengalaman. Itu kan kalau misalkan dulu aku teller di bidang perbankan ya nggak apa-apa belajar sama teller. Kalau misalkan ada customer service ya belajar sama customer service. Pokoknya semua sumber daya yang ada di sana itu masih bisa diulik-ulik pembelajaran pengalamannya. Itu masih bisa kita dapetin. Oke, sekian dulu pemaparan dari aku. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari teman-teman. Ya, silakan teman-teman yang ingin bertanya, silakan melambaikan tangan dan nyalakan kameranya dan suaranya. Atau mungkin bisa juga bertanya di kolom chat. Oh, Kak, ini ada yang bertanya. Iya, iya. Ya, silakan. Nggak apa-apa di ini aja. Ya, silakan langsung nyalakan kamera dan suaranya. Mohon maaf ya sebelumnya tidak bisa on cam. Saya izin bertanya Kak Yosinta. Untuk magang itu kita bebas memilih apa perusahaan yang kita tuju atau kita itu ditentukan yang magang ke satu itu swasta ke BUMN atau BUMD gitu kita ditentukan atau kita bebas saja gitu. Makasih. Oke, ditambung Maaf dulu ya. Kak, ini suaranya Atau masih mau ke-mute. langsung dijawab atau ditambung dulu atau gimana?
Aku itu pakai 2 akun, soalnya yang di PC itu speakernya mati. Terus kalau pakai on cam di kamera itu agak nggak jernih. Jadi aku on camnya di PC, terus ngomongnya pakai akun yang satunya lagi gitu. Nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa kok, Kak. Udah jelas suaranya. Ini mau ditampung dulu pertanyaan yang di chat atau mau aku langsung jawab yang tadi Deira itu tadi dulu atau gimana? Ini udah ada 3 pertanyaan, Kak. Yang pertama dari Kak Ira ini dan yang kedua dari Kak Firda ada 2 pertanyaan. Jadi mungkin bisa langsung dijawab dari pertanyaan yang pertama dulu Kak Ira ya tadi. Oke. Ini yang cuma dari 3 ini aja berarti ya. Ya, ditampung itu dulu, mungkin nanti ada yang ingin bertanya lagi. Oke, tadi langsung aku jawab aja ya. Dari yang dari Ira itu tadi kan pertanyaannya kan untuk magang itu apa ditentukan? Oh, magang perusahaan swasta, BUMD gitu kan. Untuk dari pengalaman aku dulu itu nggak ditentukan mau magang di perusahaan swasta, mau magang di perusahaan BUMD, ataupun mau magang di perusahaan manufaktur atau jasa duluan itu juga nggak ditentukan. Untuk magangnya itu masih bebas. Pokoknya kalau eh, soalnya waktu itu kan memang kayak kejar-kejaran gitu. Jadi kalau dari pihak Bu Desi itu pas dulu angkatanku itu bebas aja mau di mana. Malah banyak teman-teman yang di pemerintahan juga ada, yang di untuk di perusahaan itu perusahaan manufaktur ada, di perusahaan jasa juga ada. Oh iya, Kak Yusinta, Bebas aja kok. makasih. Untuk yang kedua itu pertanyaannya dari Firda Gansar. Ini udah. Untuk yang kedua ini dari Firda Gansar Ramadanti. Untuk pengajuan proposal magang kepada instansi yang dituju, apakah diajukan secara berkelompok ataukah individu? Untuk yang kedua, jika dari pengalaman Kak Yosinta, perlu waktu berapa lama untuk mengajukan kepada Bank Jatim? Pertanyaannya masih seputar proposal ya, jadi untuk proposalnya ini dikirimkan secara berkelompok. Jadi cukup misalkan ada 5 anak yang mau magang di satu perusahaan itu cukup mengirimkan satu proposal aja selagi masih berasal dari satu prodi, satu jurusan, masih dari satu jurusan itu masih diterima. Jadi kesimpulannya ya dikirimkan secara berkelompok aja nggak apa-apa, masih dalam satu proposal. Nanti untuk surat permohonan dari akademik itu juga bisa secara berkelompok, nggak perlu satu-satu. Nanti ditulisnya secara berkelompok. Jadi ada beberapa anak yang mau mendaftarkan ke perusahaan itu, jadi bisa diminta nanti ke pihak akademiknya. Untuk yang kedua itu, jika dari pengalaman Kak Yosinta, perlu waktu berapa lama untuk mengajukan kepada Bank Jatim? Untuk pengalamannya ini agak ribet sebenarnya kalau dulu itu. Kan awalnya itu saya itu kan mengajukan ke kantor cabang Bank Jatim, kantor cabang Sidoarjo, dan itu tuh sudah ada feedback dari pihak sana kalau bilang kalau oke, proposalnya itu diterima dan akan diteruskan dulu surat izin ke kantor Bank Jatim, kantor pusat. Nah, itu udah selang berapa lama bahkan sudah melewati batas waktu pelaksanaan magangnya saya. Itu nggak ada kepastian mau diterima atau enggaknya itu. Padahal awal-awal tuh sudah menunjukkan feedback yang positif ya. Padahal sudah menunjukkan pokoknya kepastian ingin diterima itu sudah 80%. Tapi nggak ada kelanjutannya. Terus masih belum nyerah nih saya pengen magang di Bank Jatim. Saya kirimkan ulang proposal ke kantor pusat Bank Jatim yang ada di Surabaya. Itu setelah saya kirimkan kantor pusat Bank Jatim, dipanggil saya ke kantor pusat Bank Jatim Surabaya itu bilang kalau saya itu sudah diterima magang di kantor Bank Jatim cabang Sidoarjo. Jadi itu ada miskomunikasi mungkin ya dari pihak Bank Jatim kantor pusat sama kantor Bank Jatim cabang Sidoarjo. Soalnya surat penerimaan magang saya itu masih belum disampaikan ke saya dari pihak kantor Bank Jatim cabang Sidoarjo. Jadi setelah itu saya menghubungi kantor pihak Bank Jatim cabang Sidoarjo dan terus dilanjutkan ke
mesti penentuan untuk magangnya itu di tanggal berapa. Soalnya kan yang pas sama kayak di proposal itu kan sudah terlewat, jadi diatur ulang untuk magangnya. Dan ya itu sekitaran butuh 2 bulan ya, soalnya nggak langsung gitu loh. Kalau langsung itu biasanya setiap minggunya itu saya tanya, minta minta follow up gitu loh. Gimana proposal saya, apakah diterima atau apakah kejelasan dari pihak perusahaannya itu gimana, kayak gitu. Pokoknya setiap seminggu sekali di follow up aja. Misalkan 1 bulan udah nggak ada respon, udah ganti perusahaan aja gitu. Itu dulu sih. Gimana Dek Firda, Kansa? Baik Kak, insya Allah sudah paham. Terima kasih atas jawabannya, sangat membantu. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya lagi. 3 Ya, pertanyaan saya lagi ingin mungkin. bertanya lagi. Oh ya, Kak Ira Nur Hidayah lagi. Ya, saya ingin bertanya lagi Kak Yasinta. Nanti kita magangnya itu ada jumlah anggota minimal maksimalnya nggak? Lalu eh, anggotanya itu kita boleh, kalau misal beda kelas itu boleh atau enggak? Makasih. Kalau ketentuan jumlah maksimal magang itu kamu tanya dulu dari pihak perusahaan, kan awal tadi itu kan kamu menghubungi pihak perusahaan dulu terkait ketentuan magangnya itu gimana. Kalau misalkan ada mahasiswa yang mau magang itu nanti gimana ketentuannya, misalkan jumlah maksimal magang anak yang bisa diterima magang dari satu universitas ini itu berapa gitu misalkan. Itu setelah kamu dapat informasi di situ, kamu baru bikin keputusan untuk proposalnya nanti. Jadi mau berkelompoknya itu berapa anak, itu kan diputuskan setelah kamu survei dulu, telepon dulu ke pihak perusahaan. Atau kalau mau mendatangi langsung juga nggak apa-apa, tanya-tanya ke pihak sana. Untuk ketentuan nanti magang di sana itu ada berapa anak. Terus untuk kelompoknya itu beda kelas itu nggak apa-apa, soalnya kan eh, kalau magang ini kan yang penting masih satu prodi, masih sama-sama manajemen itu nggak apa-apa. Beda kelas nggak apa-apa. Gitu, di Ira. Iya Kak Yasinta, makasih atas jawabannya. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Oh ya nih Kak, saya sendiri mau bertanya. Silahkan. Dulu kan Kak Yasinta ini juga alumni dari SMK jurusan Administrasi Perkantoran ya Kak ya. Kan dulu SMK juga pernah magang. Lah, apakah magangnya di SMK ini juga sama dengan magang di waktu kuliah? Terima kasih. Ya, kok tahu kamu kalau aku SMK baca mana nih? Ya, dari CV-nya Kak Yasinta tadi. Iya, jadi kalau SMK itu ditanya kalau SMK sama kuliah ini beda atau enggak? Beda, beda dari awal. Soalnya kalau di SMK ini kan dulu dicarikan ya magangnya ya sama dari pihak SMK-nya. Jadi dari guru SMK-nya itu sudah menentukan kayak kamu besok magang di sini, sudah ditentukan kamu besok magang di pembagian kelompoknya, terus pengajuannya ke pihak perusahaan atau pihak instansi terkait itu sudah dilakukan oleh pihak SMK. Jadi siswa ini saya nggak usah mendatangi kantor mana-mana, nggak usah menghubungi kantor mana-mana, langsung diantar sama guru masuk ke instansi atau perusahaan pada saat awal ingin magang gitu aja. Kalau yang
kampus ini bedanya kita nyari sendiri, surat permohonan sendiri, proposal sendiri, nyari tempat magang sendiri, nanti masih keputusan diterima atau ditolak, mencari lagi, kayak gitu-gitu sendiri semuanya. Jadi gitu sih perbedaannya. Untuk pelaksanaannya ini sama aja. Kalau aku pelaksanaannya sama aja. Cuma kalau dulu aku siswa pas SMK itu nggak, laporannya itu nggak kayak pas kuliah. Pas kuliah ini lebih detail aja gitu. Oh ya udah, makasih ya Kak. Sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Ini ada pertanyaan Kak dari Kak Lulu Masluha. Iya, iya, udah masuk. Kak Yasinta, saya mau bertanya untuk mulai proses penyusunan soal magang ini itu setelah kita selesai semester 5 dan tuntas 100 SKS itu atau menunggu arahan dari Kaprodi. Lalu nanti magangnya itu saat semester 6 atau saat liburan semester 6 ya, Kak. Untuk pelaksanaan magangnya itu kemarin kalau aku itu saat liburan semester 5 ke semester 6 gitu kalau pelaksanaannya. Karena memang pelaksanaannya itu nunggu arahan dari Kaprodi, ya, menunggu arahan dari Kaprodi. Pernah kemarin itu sampai yang kalau di luar pelaksanaan itu sama Kaprodi itu diminta untuk magang ulang. Kalau kalau maksudnya kalau lebih udah terlalu lama banget magangnya, dia magang sendiri, itu diminta untuk magang ulang sesuai dengan waktu yang ditentukan sama Kaprodi. Jadi memang ini nanti kan juga ada sosialisasi dari Kaprodi kok. Ada sosialisasi dari pihak manajemen, ada sosialisasi dari pihak Kaprodi itu menjelaskan terkait gimana mekanisme pelaksanaan magang kalian besok, untuk waktunya kapan. Tapi saranku untuk proposalnya, untuk kalian kayak survei-survei tempat magangnya itu bisa dimulai mandiri dulu. Jadi pada saat waktu Kaprodi nanti selesai ngasih sosialisasi, itu kalian sudah dapat tempat magang syukur-syukur atau udah persiapan proposal sama surat pengajuan kayak gitu aja sih. Soalnya kan kalau dari pihak kampus itu sosialisasinya mendadak ya biasanya ya, mepet waktunya. Jadi kayak takut nggak keburu aja persiapan kalian gitu. Gitu sih. Dik Lulu. Ada lagi yang ingin bertanya? Waktunya masih setengah jam lagi. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Atau berbagi pengalaman mungkin. Mohon maaf, saya ingin bertanya lagi. Iya, ini Oh ya, di chat juga ada dari Pancar Mukti juga mau bertanya. Silakan disampaikan dulu nggak apa-apa, Di Ira.
Ya, gini Kak. Jadi misalnya kita mengajukan proposal itu di waktu yang sama, tapi nggak hanya ke satu instansi gitu. Jadi ke banyak instansi gitu. Dan nanti misal kita kalau nggak di ACC itu kita masih punya cadangan yang lain gitu. Itu bisa nggak kayak gitu? Makasih. Iya, saya Pancar Mukti, aku jawabnya Ira dulu aja ya, nanti takut keburu lupa. Gak apa-apa ya. Ya, gak apa-apa, Mbak. Tadi itu kan pas aku jelasin yang itu surat permohonan magang itu tadi dari pihak akademik itu kan nggak diperbolehkan untuk nyabang. Misalkan kayak misalkan aku dulu itu eh, di Bank Jatim ya, terus aku mau nyabang nih gara-gara takut nggak ada kepastian, terus nanti takut waktunya nggak cukup kayak gitu. Aku mau nyabang juga daftar di perusahaan A misalkan. Itu nggak bisa, soalnya dari pihak surat permohonan dari kampus sendiri itu cuma bisa minta lagi setelah ada keputusan diterima atau ditolak. Jadi kayak menyampaikan bukti kalau ini saya itu ditolak dari perusahaan misalkan dari Bank Jatim, saya dapat surat penolakan itu baru bisa dikasih lagi dari akademik surat permohonan magangnya. Kalau kalau belum ada kepastian untuk ditolak atau diterima itu masih belum boleh lagi minta surat permohonan magang ke instansi lain. Soalnya dari pihak akademik itu kan pasti takutnya kalau kita nyabang-nyabang, takutnya nanti diterima semuanya, malah kita yang menolak perusahaan itu kan nggak enak ya, kayak lebih memprioritaskan perusahaan tertentu dibanding perusahaan yang lain, sementara kita sendiri yang mengajukan permohonan ke perusahaan itu kok malah kita nggak jadi masuk ke perusahaan itu. Itu kan kadang malah kalau dulu waktu saya SMK pun itu diwanti-wanti misalkan ada anak yang mau magang di tempat tertentu terus nyabang itu dan nggak jadi, itu malah di blacklist dari pihak perusahaannya. Misalkan dari manajemen UINSA ini dulu nggak jadi masuk padahal sudah diterima. Itu di blacklist itu dulu pernah pengalaman seperti itu waktu aku SMK. Cuma kalau yang perkuliahan ini belum belum tahu sih ada sistem blacklist atau enggak di perusahaan tertentu. Cuma kalau bisa saranku itu dihindari nyabang-nyabang kayak gitu. Kalau bisa fokus ke satu perusahaan dulu, selesaikan nanti keputusannya diterima atau ditolak, baru kita mengajukan lagi ke perusahaan lain. Kayak gitu deh, Dek. Gimana, Dek Ira? Oh iya Kak, makasih. Tadi saya nggak fokus jadi jadi saya tanya lagi. Iya, Makasih terlalu ya Kak buru-buru ya. penjelasannya. Terlalu buru-buru mungkin saya tadi menjelaskan. Next dari Pancar Mukti. Menurut Mbak Yosinta, kemampuan apa sih yang harus dipersiapkan dan dimiliki mahasiswa yang belum pernah magang sama sekali agar nantinya bisa mempermudah melaksanaan magang di perusahaan yang kita inginkan? Kalau ditanya kemampuan yang dipersiapkan itu aku dulu cukup baca-baca seputar misalkan isu-isu. Misalkan aku ingin magang di perbankan ya. Aku cukup baca-baca aja tentang isu-isu perbankan terkini. Udah itu aja. Nanti misalkan ada topik-topik yang harus dibahas atau ditanyakan sama dari pihak-pihak perusahaan itu kita masih bisa jawab. Jadi nggak kosong-kosong banget gitu loh maksudnya. Misalkan mereka ngajak ngobrol, ngajak interaksi itu kita masih bisa jawab. Kalau untuk terkait persiapan kemampuan di perusahaan itu kayak nanti terkait pekerjaan-pekerjaan yang harus kita bantu di perusahaan itu seperti apa itu dari sana itu nanti pasti diajarin dulu. Jadi nggak perlu yang skill yang khusus banget untuk di perusahaan tertentu itu nggak perlu nggak apa-apa cuma cukup belajar-belajar aja sih terkait nanti eh, kamu mau magang di mana. Nah, itu isu-isu terkait itu dipelajari aja, nggak apa-apa dipelajari aja, nggak usah waktu pelaksanaan magang itu kalian itu bisa cepet beradaptasi aja sih diajar. Usahakan jangan sampai mengecewakan pihak perusahaan gitu aja.
sebisa mungkin gimana caranya biar bisa itu pasti dapat respon positif kok dari perusahaan kayak gitu. Baik, Gimana? gimana Kak Pancar? Apa bisa diterima? Oke, sudah di chat ini. Terima kasih banyak ya, sama-sama. Silakan, ada yang ingin bertanya lagi? Tadi ada yang ingin yang melambaikan tangan tadi. Silakan yang tadi yang melambaikan tangan. Boleh bertanya. Ini Kak, ada ingin bertanya dari Ahmad Fahri. Oke, Ahmad Fahri Azhar ini ya. Saya mau bertanya bagaimana pengalaman Mbak Yosinta ketika memilih tempat magang. Apakah ada kriteria-kriteria tertentu? Kedua, adakah tips untuk memperbesar kemungkinan terima di tempat magang yang kita inginkan? Untuk pengalaman ketika memilih tempat magang, apakah ada kriteria tertentu itu? Kalau dulu itu saya memang disesuaikan sama kebutuhan, keinginan saya. Itu kan tadi kan memang ingin fokusnya itu di perbankan, makanya saya itu memilih magang di perbankan. Kalau kalian kalian itu penasaran atau pengen tahu sama mekanisme, sama pelaksanaan implementasi manajemen di perusahaan tertentu, kalian boleh-boleh aja sesuai keinginan kalian. Toh yang menjalani magang itu kan kalian. Jadi senyamannya kalian itu pengen magang di mana. Kalau misalkan diterima, itu kan pasti semangat untuk magang kalian itu lebih lebih besar gitu ya. Kalau kriteria-kriteria tertentu itu aku dulu jujur memang pengen ke perbankan BUMD. BUMD kalau di Bank Jatim itu kan satu-satunya ya kalau di Jawa Timur BUMD perbankan itu satu-satunya memang Bank Jatim. Jadi aku mendaftarkan diri ke Bank Jatim kayak gitu. Kalau kriteria sama eh, ketentuan terkait tempat magang itu kan pasti dari pribadi kalian sendiri-sendiri itu kan beda-beda. Jadi disesuaikan aja, terserah kalian mau magang di mana atau pengennya itu di perusahaan yang seperti apa. Nanti kan pasti ada jalannya, pasti dapat pokoknya gimana tempat magangnya itu. Terus untuk tips memperbesar kemungkinan kita diterima di tempat magang tadi, satu-satu mendukung minat aku ke perbankan itu kayak apa? Misalkan dulu, oh aku ini memang dari SMK yang ekonomi, sudah dari manajemen juga ekonomi. Nanti misalkan kalian ada karya-karya tulis atau kegiatan-kegiatan
yang mendukung minat kalian ke perusahaan tertentu atau ke bidang tertentu itu kalian taruh aja di CV. Nanti pasti juga dipertimbangkan sih sama pihak perusahaan. Jadi pokoknya proposal sama CV kalian itu nanti dibuat semenarik mungkin. Pokoknya masih terfokus sama bidang yang kalian pengen masukin aja di tempat magang itu. Nanti pasti insya Allah dipertimbangkan. Gitu aja. Di Ahmad Fahri. Gimana untuk Pak Ahmad Fahri Azhar? Apa sudah bisa diterima? Ini dapat feedback dari Ahmad Fahri. Apakah bisa mencantumkan seperti surat aktif organisasi atau sertifikat seminar dan lomba? Nggak perlu, nggak perlu dicantumkan, dilampirkan surat aktif organisasi atau sertifikat seminar itu nggak perlu. Cukup kamu list aja nanti kalau memang mau kamu masukkan daftar seminar, nggak daftar seminar ya. Kalau kamu ikut seminar itu kan misalkan pelatihan deh, pelatihan. Kamu ikut pelatihan itu kan biasanya dapat ya workshop kayak gitu-gitu. Itu kayak lebih meyakinkan dibandingkan seminar kayak gitu. Kalau lomba boleh dicantumkan kamu pernah juara lomba apa kayak gitu di CV nggak apa-apa. Selengkap mungkin cuma nggak perlu dilampirkan surat sertifikat itu nggak usah ditulis aja di CV-nya kamu nanti. Cuma kalau kamu ikut banyak pelatihan, banyak banyak kalau banyak organisasi, banyak pelatihan itu mungkin misalkan terlalu banyak, itu kamu bisa pilih-pilih aja yang sekiranya mendukung CV kamu untuk diterima di perusahaan itu. Kira-kira pokoknya yang masih satu bidang, yang masih satu satu apa ya satu jalur sama bidang yang mau kamu masukin di perusahaan itu. Tapi kalau lomba aku saranin masukin semua aja sih soalnya lomba. Gitu. Baik, gimana Ahmad Fahri? Baik, gimana? Sudah. Udah di chat ini. Terima kasih atas jawabannya gitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Satu kali pertanyaan mungkin. Silakan yang ingin bertanya. Satu pertanyaan atau dua pertanyaan, silakan. Kak, ini ada yang bertanya lagi dari Salsabila Andia Pristanti. Izin bertanya Mbak Yosinta, jadi untuk magang sendiri bisa ya dilakukan secara individu sendiri dan tidak harus berkelompok? Sebenarnya kalau ditanya mau mengajukan magang individu itu bisa-bisa aja. Cuma dari pihak Bu Desi nanti itu kan minta list kelompok magang.
Nah, itu biasanya itu Bu Desi itu membatasi misalkan satu angkatan itu cuma dikasih 30 30 space untuk 30 kelompok magang kayak gitu. Soalnya nanti dari pihak dosen pembimbing lapangan kalian itu kan dibagi. Takutnya kalau terlalu banyak itu nggak mencukupi. Jadi misalkan ada yang kalau misalkan anak-anak lebih memilih sendiri semuanya gitu kan pasti nggak cukup ya kuotanya. Soalnya dari pihak UDC itu dulu pas waktu angkatanku magang itu dibatasi 30 kelompok aja. Entah nanti dari 30 kelompok itu ada yang isinya 2 orang, 5 orang, 4 orang itu bebas, nggak diatur. Cuma yang penting dari pihak Bu Desi itu mintanya 30 kelompok. Ya, aku kurang tahu kalau kalian itu besok bisa nambah juga kan. Misalkan dibatasinya 35 kelompok atau kayak gimana, itu aku kurang tahu nanti dari pihak Bu Desinya. Cuma dari pengalaman kemarin dibatasi 30 kelompok. Untuk magang yang individu itu biasanya disuruh gabung sama teman lain. Maksudnya kalau ada perusahaan yang menerima magang gitu pasti disuruh ngajakin teman lain kayak gitu. Atau misalkan kamu milih riset juga pun nanti pasti diminta untuk gabung sama yang lain nggak cuma sendiri. Kalau aku tadi kan memang yang dari pihak perusahaan yang membagi kayak posisinya itu dibuat sendiri-sendiri, nggak berkelompok itu dari pihak perusahaan, bukan dari kita yang mengajukannya sendiri itu enggak. Itu dari pihak ketentuan dari perusahaannya. Kalau yang sendiri tadi. Tapi kalau yang dari kita itu diusahakan itu berkelompok. Soalnya Bu Desi juga minta ada batasan kelompok di satu angkatan kayak gitu. Ya, Dik Salsabila. Gimana Salsabila Andia? Bisa diterima jawabannya? Ada Ini pertanyaan ada lagi, Kang. feedback. Iya, jadi jika berkelompok harus tempat magangnya sama ya Mbak. Tidak bisa tetap satu kelompok cuma beda tempat magang. Nggak bisa deh. Kalau satu kelompok itu pasti satu tempat magang. Satu kelompok juga nanti satu tema riset misalkan ada yang tadi milih KKN riset atau KKN KS itu pasti kalau satu kelompok itu satu tempat gitu. Kecuali nanti dari perusahaan nanti kamu ditempatkan di mana itu bisa. Cuma kalau pengajuannya itu harus satu tempat magang aja. Kalau satu kelompok kayak gitu, di Salsabila. Bagaimana? Ya, oke. Udah ada feedback dari Salsabila sama-sama. Next, ada Lulu lagi. Mau tanya untuk dosen pembimbing yang dimaksud itu dosen wali kita atau nanti dapat baru lagi? Dapat baru lagi kalau dosen pembimbingnya. Itu nanti dibagi lagi sama Bu Desi itu nanti dikasih pembagian lagi. Pokoknya nanti setelah ada sosialisasi dari Bu Desi, dari pihak Prodi Manajemen itu ada kayak dikasih formulir apa ya, file yang isinya itu daftar kelompok kalian, daftar tempat magang kalian, terus setelah semuanya terkumpul, baru Bu Desi ngasih daftar dosen pembimbing lapangan kalian gitu.
Em, iya Kak, ini udah hampir setengah 5. Eh, mungkin ada beberapa motivasi atau saran dari Kak Yosinta untuk kita semua untuk persiapan mungkin magang atau gimana? Ini terakhir ya, kasihan Royan Fajar ini tanya daerah Jawa Timur atau di luar Jawa Timur. Oh Itu kalau iya, dulu itu kayaknya bebas ya ditentukannya, soalnya kan yang penting itu magang, dapat tempat magang, yang penting dapat tempat 19 yang mau magang. Semangat cari tempat magangnya yang sesuai sama ini. Jangan sedih, pokoknya tetap semangat cari tempat magang. Terus semoga diterima di tempat magang sesuai keinginan kalian. Terus setelah diterima di tempat magang, kalau bisa bawa nama baik kampus kita, bawa nama baik prodi manajemen. Terus jangan lupa tetap melaksanakan semua tugas atau kerjaan yang dikasih ke kalian. Jangan pilih-pilih pokoknya. Nggak usah kebanyakan kritis ya, nggak usah kebanyakan pengen menuntut ini itu sama perusahaan. Pokoknya ngikut aja arahan dari perusahaan gimana. Yang penting kalian udah dikasih tempat magang, nanti buat laporan magang dibimbing sama dosen lapangan dari pihak perusahaan, kayak gitu aja sih. Kalau dari ya baik. Terima kasih Kak atas semua ilmu dan juga motivasinya. Dan mungkin untuk kesimpulan dari kajian kali ini, bahwasanya dalam pelaksanaan magang juga yang perlu disiapkan yaitu pelaporan pengajuan proposal. Setelah itu eh, mental juga, terus persiapan untuk SKS-nya itu juga harus 100 maksimal, dan magang juga dilaksanakan mungkin semester 5 itu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Kak Yosinta sudah membagikan ilmu serta pengalamannya saat magang dan memberikan kita semua pengalamannya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia untuk mengikuti kajian kali ini, dan semoga apa yang telah disampaikan Kak Yosinta bisa kita terima dengan baik dan bisa kita jadikan pengalaman di kemudian hari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum meninggalkan Meet, saya mohon kepada teman-teman untuk menyalakan kameranya sebagai dokumentasi bahwasanya kita sudah selesai dalam kajian kali ini. Untuk itu teman-teman bisa menyalakan kameranya. Silakan yang lain yang belum menyalakan kameranya.
Oke, kita hitung. 1, 2, 3, senyum. Sekali lagi. 1, 2, 3, senyum. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada teman-teman. Sekian kajian kali ini. Bisa meninggalkan ruang meeting.